Halo teman-teman, kenalin gue Mingjaya Cendana. Di video kali ini gue bakal ngejelasin bagaimana cara kita bisa meningkatkan komunikasi kita melalui media sosial dan marketplace agar untung dari bisnis kita itu jadi maksimal. Kalau menurut lo orang video ini penting, tonton videonya sampai habis. Yuk kita intro dulu. Oke teman-teman, seperti yang gue bilang tadi, di video kali ini gue bakal ngejelasin bagaimana cara memaksimalkan komunikasi dengan para calon customer dan customer di media sosial maupun di marketplace agar bisnisnya teman-teman untungnya itu juga maksimal. Tapi sebelum gue mulai, bantu support channel YouTube gue dengan cara subscribe, bunyikan lonceng, jadi teman-teman dapat notifikasi ketika gue upload video yang baru, like jika video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman, dislike aja kalau nggak suka, komen di kolom komentar, share kepada teman-teman kalian agar pinternya nggak sendirian, dan tonton videonya sampai habis. Karena di akhir video gue akan ngejelasin bagaimana caranya teman-teman semua bisa ikutan giveaway yang gue adakan. Giveaway ini adalah bentuk ucapan terima kasih gue kepada para subscriber gue. Tanpa mereka channel YouTube gue nggak akan bisa sampai tembus 1000 subscriber. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai aja. Oke teman-teman, ini adalah tips dan trik memaksimalkan komunikasi dengan calon customer atau dengan customer agar untung dari bisnis teman-teman itu juga maksimal. Menurut teman-teman, boleh coba komen di kolom komentar ya. Lebih banyak jangkauannya di media sosial atau marketplace? Ya, coba teman-teman kok boleh komen di bawah. Kalau menurut aku pribadi, menurut pandanganku pribadi lebih banyak di media sosial. Jangkauannya lebih banyak banget, lebih banyak ya. Kenapa lebih banyak? Karena di media sosial tuh ketika orang nggak mau belanja pun mereka buka media sosial. Media sosial itu bisa mencakup WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube. Seperti itu. Itu termasuk platform media sosial. Sedangkan kalau marketplace ketika orang mau belanja biasanya baru buka marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan lain sebagainya. Nah, tips dan triknya memaksimalkan komunikasi dengan customer itu kita juga harus tahu mindsetnya para customer dan calon customer itu bagaimana. Mindsetnya para calon customer ya dan customer itu berbeda. Ya, jadi ada dua tipe. Pertama calon customer dan yang berikutnya adalah customer. Kita lihat yuk bedanya apa mindsetnya. Mindsetnya untuk para calon customer 75% adalah logika dan 25% adalah emosi untuk calon customer. Nah, kalau untuk customer 75% adalah emosi, 25% logika. Nah, kenapa di sini 75% adalah logika untuk para calon customer? Buat teman-teman yang pertama kali pengen belanja barang atau apapun, teman-teman pasti sedang memilah dan memilih toko mana yang bagus dan toko mana yang baik buat teman-teman, baik dari segi pelayanan, baik dari harga yang terjangkau, baik dari bagaimana nanti mereka menjawab pertanyaan teman-teman, itu adalah logika. Sedangkan kalau emosi ya, teman-teman ini udah punya nih, teman-teman udah punya tempat langganan untuk kopi, teman-teman udah punya tempat langganan untuk beli baju. Banyak banget beraneka ragam alasannya seperti nyaman, terus kemudian kualitasnya udah bagus, kemudian nggak mau pindah ke lain hati, itu karena udah enak lah kalau belanja di sana. Gue boleh ngutang, gue boleh bayar nanti, boleh tempo segala macam. Banyak banget alasannya. Sama seperti teman-teman kenapa misalnya lebih suka si A daripada si B. Kenapa teman-teman lebih memilih dia daripada yang lain? Itu juga emosi termasuk ya teman-teman. Nah, kenapa kalau 75%-nya logika untuk calon customer? Aku ada sedikit ilustrasi ya. Ilustrasinya seperti ini teman-teman. Kita pergi ke Tanah Abang, ada 2 toko baju ya, rekomendasinya. Toko A ada di lantai 1 dan toko B ada di lantai 7. Nah, ketika kita pertama kali datang ke sana, kita kan akan membandingkan toko mana yang lebih baik nih, ya, toko mana yang lebih baik. Jadi kita berangkat dulu pasti ke lantai 1, ke toko yang A. Kita lihat, kita tanya harganya dapat 21.000. Ya, 21.000. Kemudian kita naik ke lantai 7, nggak ada lift ya, kita naik tangga ke lantai 7 dan kemudian kita tanya harga barangnya sama, bahannya sama, ya pelayanan juga sama kurang lebih lah so far seperti itu. Kita dapat harga 21.500, beda 500 rupiah. Kita pasti akan turun ke lantai 1,
mayoritas orang pasti akan turun ke lantai 1 untuk ambil barang yang harganya 21.000, bukan yang 21.500 di lantai 7 toko B tersebut, bukan. Karena apa? Karena itu kita pakai logika. Seperti itu. Nah, itu adalah mindsetnya teman-teman. Jadi itu adalah mindset. Jadi teman-teman harus paham dan tahu calon customer dan customer yang sudah berlangganan tetap dengan kita, berarti dia sudah nyaman. Ketika dia sudah nyaman, jangan kecewakan mereka. Oke, kita langsung masuk ke tips dan triknya. Yang pertama adalah fast respon. Nah, kenapa fast respon ini penting? Teman-teman, orang itu ingin banget dilayanin. Mereka ingin cepat. Mereka nggak ingin lama-lama. Ketika kita lama, itu biasanya mereka akan cari toko lain yang lebih fast respon. Ya. Selanjutnya, teman-teman, welcome dengan siapapun. Kenapa saya masukin ini sebagai tips dan trik? Biasanya ketika kita sudah lihat, wah ini anak SMA nih, belum tentu beli lah segala macem. Kita nggak boleh mengkotak-kotakan seperti itu. Kita welcome dengan siapapun, kita ramah dengan siapapun, walaupun dia belum beli, tapi setidaknya dia sudah mendapatkan informasi apa yang dia inginkan. Seperti itu. Lead magnet ini bisa beragam banget, tergantung teman-teman berbisnisnya apa. Ya, lead magnet ini paling sering dijumpain, yang paling mudah aja saya kasih ilustrasinya ketika teman-teman ke Indomaret atau Alfamaret ya. Di situ teman-teman pergi ke kasir, kemudian di kasir itu teman-teman bisa menjumpai ada seperti brosur ya, brosur yang ditempel atau brosur yang dipasang, beli 2 susu beruang gratis 1. Ya, atau beli 2 lebih untung, lebih hemat. Banyak banget. Seperti itu adalah lead magnet. Ya, itu gampang banget dijumpai. Kemudian harus aktif bertanya. Nah, ini nih yang aku paling suka. Harus aktif ya bun ya. Si kecil mulai aktif ya bun. Kenapa harus aktif bertanya? Karena ketika kita aktif bertanya, kita dapat menggali informasi. Jadi ketika ilustrasinya seperti ini teman-teman. Ilustrasinya seperti ini. Halo, perkenalkan, misalnya saya Dana, saya mau beli barang A. Oke bu, barangnya ada. Ibu mau warna apa dan mau spesifikasinya seperti apa yang ibu inginkan. Kita harus banyak bertanya. Jadi kita itu harus aktif bertanya kepada calon customer dan para customer, sehingga kita dapat menggali informasi. Yang paling penting adalah ketika biasanya orang ngechat kepada kita, ya kita nggak bertanya dulu dengan siapa, kemudian tinggalnya di mana, seperti itu. Biasanya kita perlu seperti itu untuk gampang menyapa. Jadi harus aktif bertanya, kita dapat menggali informasi banyak banget ya. Ini penting banget, harus aktif bertanya. Selanjutnya, berikan pujian dari setiap jawaban pertanyaan. Ketika tadi saya udah bilang aktif bertanya kepada calon customer atau pada para customer ya, kita harus berikan pujian dari setiap jawaban pertanyaan kita. Jawaban pertanyaan kita bisa kita memberikan kelebihan atau benefit biar dia tidak kecewa ya, biar dia tidak kecewa dan salah pilih. Misalnya barang saya mau barang A deh bu, atau Pak ada nggak ya? Pasti dia akan jawab seperti ini. Wah Mas, tepat banget pilihnya karena barang yang A ini dia best seller banget nih. Atau barang yang B ini dia pemakaiannya jauh lebih lama, tidak ada seperti komplain dan kemudian tidak ada pengembalian barang seperti itu. Jadi bisa berikan pujian biar mereka tidak kecewa dan mereka yakin dengan produk yang kita tawarkan seperti itu. Selanjutnya, buat dia merasa butuh, kita bisa kasih testimoni, kelebihan, ataupun kita bisa buat cerita. Jadi setelah kita berikan pujian, kita langsung tembak dengan testimoni atau kelebihan. Ketika kita tembak dari setiap testimoni, maksud saya ketika kita berikan testimoni atau kelebihan ataupun cerita, dia akan merasa butuh nih barangnya nih, seperti itu. Ya, terbatas berarti di sini teman-teman ngebuat ibu kalau nggak beli sekarang atau bapak kalau nggak beli sekarang karena ini best seller, saya takutnya habis. Kami nggak menjamin ya bu, bapak. Wah, jadi dia merasa kalau gue nggak beli nanti gue barangnya habis, susah lagi dapat barangnya, harus pindah ke toko lain. Padahal gue udah banyak tanya di sini, seperti itu. 8. Kasih teknik jika maka. Jika dia udah tertarik mulai membeli, ya kita kasih teknik jika maka. Jika ibu beli 2 lusin atau jika ibu beli 2 unit, maka akan ada gratis ongkir atau akan ada gratis apa. Jadi jika dia melakukan sesuatu buat kita, dia mengeluarkan kocek lebih atau mengeluarkan uang lebih, maka kita akan kasih bisa dibilang bonus atau benefit apa buat dia.
seperti itu. Kasih teknik after before, bukan before after ya, tapi after before. Setelah ibu menggunakan produk kami, ya, ibu akan menjadi seperti ini. Sebelumnya kan ibu tidak seperti itu. Contoh, misalnya pakaian nih yang saya beli. After kalau misalnya Mas beli pakaian saya atau mengenakan pakaian saya, yang tadinya Mas nggak ngerasa pede, nggak ngerasa keren dengan menggunakan baju ini, Mas akan merasa keren dan akan merasa pede seperti itu. Ya, itu teknik after before. Kemudian langsung tembak aja ketika dia udah banyak tanya, langsung tembak aja. Ibu mau beli 2 atau 1? Jangan tanya di dua arah kebalikan kayak, ibu mau jadi beli nggak ya? Kita memberikan kesempatan dia untuk menjawab tidak. Ya, jadi pertanyaannya adalah ibu mau beli 1 atau beli 2? Ibu mau beli 3 atau 4? Ibu mau ambil hari ini atau besok? Ya, seperti itu. Sebenarnya yang lebih tepat, ibu mau ambil hari ini 1 atau 2, seperti itu. Pokoknya jangan kasih kesempatan untuk dia mikir dan kasih kesempatan untuk dia, oke, Mas, nanti dulu ya, kayak gitu. Jangan kasih kesempatan atau nggak jadi beli dulu deh, nanti saya kabarin lagi. Jangan sampai seperti itu, ya. 11, harus kita melakukan servis terbaik. Kita harus melakukan servis terbaik kepada pelanggan tetap. Jadi ketika kita udah punya pelanggan tetap, dia udah banyak banget membeli barang di tempat kita, udah berlangganan selama setahun, berikanlah promo-promo atau berikanlah diskon kepada voucher diskon atau voucher jalan-jalan, ya. Tergantung, ya. Menurut teman-teman, hitungan teman-teman kan ada seperti itu. Jadi harus berikan servis terbaik kepada pelanggan tetap. Itu penting banget, ya. Kemudian nomor 12, harus membuat survei kepada customer. Harus membuat survei kepada customer apakah pelayanan yang selama ini kita lakukan itu sudah baik. Itu penting untuk kita mendapatkan feedback dari customer. Ketika kita tidak tahu customer ini sudah merasa terlayani atau belum, ya, banyak customer yang mungkin bisa pindah ke lain hati, ya, seperti itu, pindah ke lain hati. Dan terakhir teman-teman, di sini harus kita yang mengakhiri percakapan. Jadi kalau teman-teman suka telepon ke customer service atau manapun, teman-teman coba deh dengerin. Dia pasti akan mengakhiri percakapannya. Kenapa? Ketika dia mengakhiri percakapan, itulah tidak membuat hening, tidak membuat nanti ketika kita mau melakukan chat lagi itu lebih enak, lebih nyaman. Jadi pokoknya kita harus yang mengakhiri percakapan. Ya, harus kita yang mengakhiri percakapan. Orang sama pasangan aja di awal-awal atau gebetan, udah kamu aja yang mati, enggak kamu aja, udah kamu aja, kamu, gitu teman-teman, ya. Jadi harus kita yang mengakhiri percakapan, biar kita enak gitu loh, biar ngerasa kayak legowo bahasa Jawanya, ya. Jadi inilah 13 tips dan trik yang saya bisa kasih. Kalau teman-teman masih bingung, teman-teman boleh komentar di kolom komentar, ya. Dan kalau misal ada yang kurang, teman-teman juga boleh chat di kolom komentar, karena di sini kita sama-sama belajar, nggak ada yang saling menggurui. Ini sudah saya rangkum sedemikian rupa. Tambahan buat teman-teman, kalau misalnya teman-teman ingin menjangkau lebih banyak orang, joinlah dalam komunitas atau joinlah dalam sebuah klub atau perkumpulan atau grup atau apapun. Bangunlah relasi dengan orang-orang di grup sana. Agar apa? Agar teman-teman gampang untuk menaikkan personal branding, teman-teman gampang menaikkan produk teman-teman, banyak orang yang melirik teman-teman, toko teman-teman, dan ya pokoknya banyak networking dan relasi. Karena bisnis apapun di dunia ini itu butuh orang lain juga dan butuh relasi, ya. Tanpa relasi, tanpa networking, ya menurut saya agak susah seperti itu. Oke. Nah, sampai sini dulu. Abis ini aku akan ngejelasin gimana teman-teman semua bisa ikutan giveaway yang gue adakan. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita hapus dulu. Oke teman-teman, seperti yang gue bilang di awal video, di akhir video gue akan buat giveaway untuk teman-teman semua sebagai ucapan terima kasih gue kepada teman-teman yang udah subscriber gue. Dan akhirnya channel YouTube gue tembus 1000 subscriber. Senang banget. Nah, cara ikutan giveaway-nya teman-teman gampang banget. Pertama adalah follow IG dan subscribe channel YouTube Mingje Cendana. Kemudian kedua, pilih satu video di YouTube atau IG. Boleh satu postingan di IG juga yang menurut teman-teman itu bermanfaat. Postingan maksudnya itu foto, ya. Ketiga, berikan alasan di kolom komentar IG atau YouTube pada video atau postingan tersebut dengan memberikan hashtag giveaway MJ di akhir alasan. Nah, pengumuman pemenang akan gue umumin pada tanggal 17 Mei 2021 setelah Lebaran.
Ada 2 pemenang yang beruntung nanti mendapatkan uang elektronik dari aplikasi Dana. Jadi gue akan transfer uangnya itu melalui aplikasi Dana. Juara pertama akan mendapatkan uang Rp100.000 dan juara kedua akan mendapatkan uang Rp50.000. Memang nggak besar, tapi gue harap uang tersebut bermanfaat buat teman-teman. Ya, video ini banyak yang request itu dari teman-teman prakerja. Apa itu prakerja dan kenapa bisa mereka request, gue akan bikinin videonya juga ya. Sekaligus itu sebagai pengumuman pemenang pada tanggal 17 Mei. Jadi buat teman-teman yang udah tonton videonya sampai habis, udah tahu cara ikutan giveaway-nya, yuk buru ikutan. Jangan lupa kasih hashtag giveaway MJ di akhir alasan. Dan gue ucapin terima kasih juga yang udah tonton videonya sampai habis ya. Udah sampai habis, gue ucapin terima kasih. Tetap bantu support channel YouTube gue dengan cara subscribe, bunyikan lonceng, like, dislike aja kalau nggak suka, share, komen di kolom komentar, dan tonton video-video gue yang lain ya. Sampai sini dulu, gue ucapin terima kasih. Di sini gue nggak menggurui, di sini gue juga nggak seperti mengajari teman-teman yang udah tahu ya. Di sana banyak yang lebih tahu. Di sini gue cuma berbagi ilmu dan berbagi pengalaman serta apa yang gue punya. Jadi buat teman-teman gue ucapin terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.